Pramudia Anantamastur adalah seorang sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia, yang lahir di Blora pada 6 Februari 1925. Ia adalah seorang anak yang lahir dari pasangan Mastur dengan Umi Saidah. Putra sulung dari seorang kepala sekolah Institut Budi Utomo, telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan dalam 41 bahasa asing. Pada tahun 1940 hingga 1941, Pram menimba ilmu di Sekolah Teknik Radio Surabaya setelah menyelesaikan sekolah dasar di Institut Budi Utomo di Blora. Namun, dia tidak pernah menerima ijazah dari sekolah itu karena Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Pada tahun yang sama, dia pindah ke Jakarta dan bekerja di kantor berita Domei, serta mengikuti pendidikan di Taman Siswa pada tahun 1942 sampai 1943. Pada tahun 1944 hingga 1945, Pram juga mengikuti kelas di sekolah stenografi. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam Jakarta. Di sana, dia belajar mengenai filsafat, sosiologi, dan juga sejarah. Pram yang pernah bekerja sebagai juru ketik dan korektor di kantor berita Domei, yaitu LKBN Antara semasa pendudukan Jepang, memantapkan pilihannya untuk menjadi seorang penulis. Ia telah menghasilkan artikel, puisi, cerpen, dan novel, sehingga melambungkan namanya sejajar dengan para sastrawan dunia. Pramudia Anantatur pada tahun 1946 tergabung menjadi prajurit resmi, yaitu TKR. Tahun 1947, Pram melalui penyusupan, tetapi ditangkap militer Belanda yang berada di Cipinang. Tanggal 22 Juli 1947, ia ditangkap marinir Belanda. Dia dipenjarakan tanpa diadili di penjara Bukit Duri sampai tahun 1949. Mas Pram dibebaskan dari tahanan pada 21 Desember 1979. Beberapa karya Pram dilarang untuk dipublikasikan karena dianggap mengganggu keamanan negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto. Misalnya, pada tahun 1960-an, ia ditahan pemerintahan Soeharto. Jadi saya tidak punya kebebasan sebagai warga negara, saya tidak merasa aman, sehingga negara bagi saya sekarang ini adalah sekeliling pagar rumah saya. Itulah negara saya. Kegiatan saya waktu lentera itu menjadi tanggung jawab saya pribadi, baik dalam polemik maupun mendukung dan membantu Soekarno. Semua saya lakukan dengan sadar sebagai tugas nasional saya. Karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya yang berjudul Hokkaiko di Indonesia dicabut dari peredaran, dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan di Lapas Pantai Jawa, dan akhirnya di Pulau Buru di kawasan timur Indonesia. Meskipun demikian, Pram mendapatkan banyak penghargaan dari lembaga-lembaga di luar negeri. Potret kehidupan Pram yang dibenci di negeri sendiri tetapi dihargai dunia membuatnya tetap optimis dan tidak pernah berhenti berkarya. Sampai akhir hayatnya, ia aktif menulis, walaupun kesehatannya telah menurun akibat usianya yang lanjut dan kegemarannya yaitu merokok. Tepatnya pada 27 April 2006, kesehatan Pram memburuk. Ia didiagnosis menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah dijangkitnya, ditambah komplikasi ginjal, jantung, dan diabetes. Upaya keluarga untuk merujuknya ke rumah sakit tidak membawa banyak hasil. Malah, kondisinya semakin memburuk dan akhirnya meninggal pada 30 April 2006,
pukul 8:55. Pramudia wafat dalam usia 81 tahun. Nama Pram melambung tinggi usai karya bukunya sukses dibaca oleh banyak orang. Berikut ini daftar karya Pram. 1. Bumi Manusia tahun 1980. 2. Anak Semua Bangsa tahun 1980. 3. Jejak Langkah tahun 1985. 4. Rumah Kaca tahun 1988. 5. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 1 tahun 1995. 6. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 2 tahun 1996. 7. Arus Balik tahun 1995. 8. Arok Dedes tahun 1999. 9. Larasati tahun 2000. 10. Cerita dan Blora. 11. Perburuan Korupsi. 12. Keluarga Gerilya. 13. Panggil Aku Kartini Saja. Karya-karya sendiri bagi saya itu sama dengan anak-anak saya sendiri. Begitu tercetak turun dari mesin, dia akan menempuh hidupnya sendiri. Ini anak-anak rohani saya menempuh hidupnya sendiri dalam masyarakat sosial budaya. Mungkin ada yang umurnya pendek, mungkin ada yang panjang, mungkin ada yang abadi. Itu adalah nasib mereka masing-masing.